Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Dita, seorang gadis kecil yang tumbuh di sebuah desa terpencil, mengenang masa kecilnya dengan perasaan yang campur aduk. Meskipun usianya baru 9 tahun, dia telah merasakan banyak hal yang tak pernah dialami oleh teman-teman sebayanya. Rumah mereka terletak di pinggir hutan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Meskipun alam sekitarnya indah, kehidupan di sana tidaklah mudah. Ibunya, Marni, seorang perempuan yang lemah, harus berjuang setiap hari untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ayahnya, Sarman, seorang petani sederhana, sering pergi ke ladang dan tidak banyak membantu di rumah. Sejak kecil, Dita tidak pernah merasakan kebahagiaan yang sejati. Setiap pagi, ia terbangun dengan suara ibunya yang memanggilnya untuk membantunya mencuci pakaian atau membersihkan rumah. Sementara ayahnya lebih memilih untuk sibuk dengan urusan ladang, tak pernah memperhatikan kebutuhannya yang lebih emosional. Keinginan Dita untuk mendapatkan perhatian dari ayahnya selalu terabaikan, dan setiap kali ia mencoba berbicara dengannya, ayahnya hanya menjawab dengan suara yang kasar dan tak peduli. Namun, ada satu hal yang selalu Dita harapkan. Setiap kali hujan turun, ia akan duduk di jendela, memandang rintik hujan yang jatuh ke tanah dengan tatapan kosong. Ia selalu membayangkan sebuah dunia yang lebih baik, tempat di mana ibunya tak lagi kelelahan, dan ayahnya bisa menunjukkan sedikit kasih sayang. Hujan, bagi Dita, adalah satu-satunya teman yang tak pernah meninggalkannya, bahkan ketika dunia di sekitarnya terasa sepi dan gelap. Namun, suatu hari, kehidupan Dita berubah drastis. Pagi itu, seperti biasa, Dita terbangun dengan suara ibunya yang mengingatkannya untuk membantu pekerjaan rumah. Tetapi kali ini, suara ibunya terdengar berbeda. Ada kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Dita berlari ke ruang depan dan melihat ibunya duduk terdiam dengan wajah pucat. Di sebelahnya, sebuah surat tergeletak di meja. Surat itu ditujukan kepada Marni, dan setelah membacanya, ibunya terisak-isak, tak mampu menahan tangis. Dita merasa ada yang tidak beres. Ia berusaha bertanya, tetapi ibunya hanya mengusap kepala Dita dengan lembut, memberi isyarat agar ia tak perlu khawatir. Namun, Dita tahu, sesuatu yang buruk sedang terjadi, dan hidup mereka yang sudah susah itu akan semakin suram. Segera, suasana di rumah berubah. Dita melihat ibunya yang semakin lemah. Tubuhnya terlihat kurus dan tak bertenaga. Marni tak lagi memiliki semangat untuk memasak atau merawat rumah. Bahkan ketika hujan turun, ibunya tak lagi duduk di samping jendela, melainkan terbaring lemah di ranjang, tak mampu bangkit. Dita merasa cemas, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menghadapinya sendirian, menyaksikan ibunya perlahan-lahan kehilangan kekuatan untuk bertahan hidup. Setiap hari, Dita berusaha menguatkan dirinya meski hatinya hancur. Keberanian yang dipaksakan itu tak cukup untuk mengatasi perasaan kesepian dan ketakutannya. Ia hanya bisa berharap suatu hari nanti, ibunya akan kembali seperti dulu, penuh semangat dan cinta. Tapi di dalam hatinya, Dita tahu bahwa mungkin harapan itu hanya sebuah ilusi. Hari-hari berlalu dengan lambat, seakan waktu itu sendiri enggan bergerak. Marni semakin hari semakin lemah. Suaranya yang dulu lembut dan penuh kasih sayang kini hanya terdengar seperti bisikan, bahkan saat memanggil Dita. Setiap kali Dita membantunya, ibunya selalu berterima kasih dengan tatapan mata yang kosong. Tidak ada lagi tawa yang mengisi rumah itu, hanya keheningan yang membekukan segala perasaan. Dita merasa semakin terasing dari dunia di sekitarnya. Ia tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi pada ibunya, dan bahkan tak mampu lagi mengajukan pertanyaan, karena setiap kali bertanya, ia hanya mendapatkan jawaban berupa air mata yang mengalir dari mata ibunya. Namun, ada satu hal yang sangat Dita rasakan, kesendirian yang semakin menggerogoti jiwanya. Ayahnya, Sarman, semakin hari semakin menghilang dari kehidupan mereka. Meskipun ia pulang ke rumah setiap malam, ia tidak berbicara banyak, seakan hanya hadir fisiknya saja. Matanya selalu kosong, seperti kehilangan arah. Dita tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya,
tapi yang pasti, perhatian yang dulu pernah ada kini semakin pudar. Dita mencoba mencari penghiburan dengan menyendiri di luar rumah. Ia berjalan menuju pinggir hutan, tempat yang selalu memberi rasa tenang meskipun gelap. Pohon-pohon besar dan semak-semak yang tumbuh lebat mengelilinginya, seperti teman yang selalu ada saat ia membutuhkan pelarian dari kesedihan. Di tengah hutan itu, Dita berteriak sekuat hati, meluapkan semua perasaan yang sudah terlalu lama ia simpan. Ia merasa dunia ini terlalu berat untuk dipikul oleh seorang anak kecil sepertinya. Namun, seiring dengan teriakannya yang hilang dalam hutan, datanglah perasaan kesepian yang semakin mendalam. Tidak ada yang bisa ia andalkan, kecuali bayangan ibunya yang terbaring lemah dan ayahnya yang semakin hilang. Pada suatu sore, ketika Dita pulang dari hutan, ia melihat ibunya terjatuh di lantai. Marni tak mampu bangkit, tubuhnya kaku dan wajahnya pucat. Jantung Dita berdegup kencang, dan rasa takut yang luar biasa mencekamnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju ayahnya yang sedang duduk di depan rumah. Tampak seperti biasa, seperti tidak ada yang terjadi. Dita berteriak memanggilnya. "Ayah! Ibu! Ibu jatuh! Ibu!" Ibu tidak bisa bergerak. Suara Dita tercekat di tenggorokannya. Ayahnya hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang tak dapat dijelaskan. Tak ada reaksi, hanya keheningan yang menyelimuti tubuhnya. Akhirnya, Sarman berdiri dan berjalan perlahan menuju ruang depan, tanpa ada tanda-tanda kecemasan di wajahnya. Ketika melihat Marni tergeletak di lantai, ekspresi ayahnya justru semakin muram. Namun, dia tidak berlari untuk membantu, bahkan tidak berusaha mengangkat istrinya. Dita melihat tubuh ibunya yang lemah dan keringat dingin di dahi ibunya. Tangannya gemetar ketika mencoba memegang tubuh ibunya yang seolah tak bernyawa. "Ayah, tolong, kenapa ibu seperti ini?" tanya Dita dengan suara yang gemetar, tapi ayahnya tetap diam. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang lebih mencekam dari apapun. Beberapa jam kemudian, Marni dibawa ke rumah sakit. Sarman hanya mengikutinya dengan langkah lesu. Dita, yang masih bingung dengan apa yang terjadi, terus memegangi tangan ibunya yang kaku, berharap ibunya bisa kembali sadar dan mengingatkannya untuk kembali tersenyum. Namun, tubuh ibunya seakan semakin jauh dari jangkauannya. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa keadaan ibunya sangat kritis. Mereka mencoba memberikan pertolongan sebaik mungkin, namun keadaan Marni semakin buruk. Dita tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di ruang rumah sakit, menatap ibunya yang terbaring tak berdaya di ranjang. Tangisannya yang tertahan selama ini pecah begitu saja. Ia merasa kehilangan segalanya, merasa bahwa dunia ini terlalu keras baginya. Ayahnya yang sebelumnya tampak tak peduli, kini berdiri di samping ranjang ibunya, matanya penuh dengan kekosongan. Dita tak tahu apa yang ada dalam benak ayahnya, tetapi ia tahu satu hal, ia merasa semakin kesepian. Ia ingin melarikan diri dari semua kenyataan ini, tapi ia tak tahu kemana lagi. Harapan yang dulu ada kini perlahan-lahan memudar, seiring dengan penurunan kondisi ibunya yang semakin kritis. Hari-hari setelah itu berjalan seperti dalam kabut. Semuanya terasa samar dan tak nyata bagi Dita. Ibunya tetap terbaring lemah di rumah sakit, sedangkan ayahnya semakin jauh. Dia hanya datang ke rumah sakit jika diminta, namun matanya kosong, dan seolah tak lagi peduli dengan apa yang terjadi. Dita hanya duduk di sisi ranjang ibunya, menggenggam tangan Marni yang kian dingin, berharap bisa merasakan sedikit kehangatan. Setiap kali ibunya menggeliat sedikit, Dita merasa harapan kembali muncul, meskipun hanya untuk sesaat. Namun, harapan itu selalu terhimpit oleh kenyataan bahwa tubuh ibunya semakin rapuh. Tidak ada lagi senyuman yang bisa menghibur, hanya suara mesin yang berdengung di ruang rumah sakit. Dita merasa seperti berada di dunia yang terbalik. Ia yang seharusnya dilindungi oleh orang dewasa, justru terjebak dalam rasa takut yang tak kunjung usai. Ia tak tahu siapa yang harus dijadikan sandaran, tak ada tangan yang bisa ia pegang. Setiap kali ia menangis, tak ada yang datang untuk memeluknya. Hanya kesepian yang semakin menghantuinya. Setiap malam, ia terbangun dari tiduran dengan perasaan cemas, merindukan kehangatan ibunya yang kini semakin pudar.
Suatu sore, setelah beberapa hari berlalu, Dita duduk di kursi rumah sakit yang dingin, menatap ibunya yang terbaring tak berdaya. Sambil mengusap wajahnya yang penuh air mata, ia berbisik, "Ibu, bangunlah. Aku butuh ibu. Aku tak bisa sendirian, ibu." Namun, Marni hanya terbaring, tak memberi respons apapun. Hatinya terasa perih, dan ia mulai merasa keputusasaan itu menyelubungi seluruh dirinya. Seolah-olah segala doa yang ia panjatkan selama ini tak pernah sampai. Saat itu, dokter akhirnya mendekati Dita dengan ekspresi penuh belas kasihan. "Nona kecil," kata dokter itu dengan suara lembut. "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami minta maaf. Tapi ibumu dalam keadaan yang sangat kritis. Kami tidak tahu berapa lama lagi ia akan bertahan." Dita merasa seperti dunia runtuh. Kata-kata itu terdengar begitu jauh dan kosong. Apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang anak kecil yang tak tahu apa-apa. Tak tahu cara mengubah takdir. Ia hanya ingin ibunya kembali, seperti dulu. Seperti ketika mereka tertawa bersama di rumah, atau berjalan-jalan di luar saat matahari terbenam. Namun, semua itu terasa jauh sekali, seolah berada di luar jangkauan tangannya. Beberapa hari kemudian, keadaan ibunya semakin memburuk. Dita melihat bagaimana perawat dan dokter berlarian di sekitar ibunya, mencoba melakukan segala cara untuk menyelamatkan hidupnya. Namun, Dita tahu dalam hatinya bahwa tak ada yang bisa menghentikan takdir. Ia merasa semakin rapuh, seolah tubuhnya ikut terjatuh bersama dengan ibunya. Di hadapan Dita, ibunya hanya bisa terbaring, tak berdaya. Pada suatu malam yang kelam, saat Dita sedang duduk di sisi ranjang ibunya, akhirnya datang saat yang tak terhindarkan. Dengan napas yang semakin terengah-engah, Marni menghembuskan napas terakhirnya. Dita melihat bagaimana tangan ibunya yang sudah dingin perlahan terlepas dari genggamannya. Dunia seperti terhenti sejenak. Semua suara di sekitar seakan lenyap, dan Dita merasa jiwanya terhempas begitu dalam. Tidak ada tangisan lagi, hanya keheningan yang menghancurkan. "Ayah?" Dita berbalik untuk melihat Sarman yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya kosong dan tidak ada perubahan ekspresi. Ia tahu, meskipun ayahnya berdiri di sana, tak ada yang bisa membantunya. Sarman perlahan berjalan mendekat, berdiri di samping Dita, dan dalam diam mereka berdua melihat tubuh Marni yang sudah tak bernyawa. Dita ingin berteriak, ingin memukul dada dan memohon pada Tuhan untuk mengembalikan ibunya. Tetapi ia tak tahu bagaimana cara melakukannya. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa sakit yang menggerogoti hatinya. Tidak ada air mata yang bisa mewakili perasaan kehilangan yang begitu mendalam. Malam itu, Dita merasakan sebuah kehampaan yang luar biasa. Kehilangan yang terlalu besar untuk ditanggung oleh seorang anak seumurannya. Ayahnya tetap diam. Tidak ada kata-kata penghiburan atau pelukan yang bisa menghapus kesedihannya. Semua yang ada hanya keheningan yang menyakitkan, yang mengiris hati lebih dalam dari apapun. Dunia yang dulu penuh dengan harapan kini terasa begitu gelap, dan Dita merasa ditinggalkan, tak hanya oleh ibunya, tetapi juga oleh ayahnya. Dalam kesunyian malam itu, Dita merasakan bahwa ia telah kehilangan segalanya. Masa kecilnya yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan, kini telah menjadi masa kecil yang suram. Segala impian dan harapan yang ia miliki seakan sirna begitu saja. Semua yang tersisa hanya kenangan pahit dan luka yang tak akan pernah sembuh. Pagi setelah kepergian ibunya, dunia Dita terasa semakin kosong. Rumah itu, yang sebelumnya dihiasi dengan tawa dan kasih sayang, kini sunyi senyap. Ayahnya, Sarman, tidak banyak bicara. Ia hanya duduk di sudut rumah dengan tatapan kosong, tampak seperti hantu yang telah kehilangan jiwanya. Dita, meski masih sangat kecil, bisa merasakan perubahan dalam diri ayahnya. Sarman bukan lagi ayah yang dulu, yang meskipun keras, masih menunjukkan sedikit perhatian pada dirinya. Ia kini seperti terjebak dalam kesedihan yang mendalam, tenggelam dalam dunia kelamnya sendiri. Dita merasa begitu sendiri. Tidak ada lagi suara lembut ibunya yang mengingatkan untuk makan. Tidak ada lagi tawa ceria yang menghangatkan rumah. Semua yang tersisa hanyalah bayang-bayang kenangan yang semakin pudar. Ia berusaha keras untuk bertahan,
Namun beratnya perasaan kehilangan itu terlalu besar untuk ditanggung oleh seorang anak kecil seperti dirinya. Hari-hari berlalu dengan lambat. Dita menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah, berjalan sendirian di sekitar desa, mencari sedikit ketenangan. Setiap kali melihat anak-anak lain bermain, ia merasa seolah mereka hidup di dunia yang berbeda, dunia yang jauh lebih cerah daripada dunia yang ia tinggali. Ia rindu hari-hari ketika ibunya masih ada, ketika ia merasa dicintai dan dilindungi. Namun, bahkan di tengah-tengah kesedihan yang melanda, Dita mulai merasa bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Suatu hari, saat duduk di pinggir jalan, ia melihat seorang wanita tua yang sedang berjalan perlahan sambil membawa sekeranjang sayuran. Wanita itu tersenyum padanya, meskipun hanya dengan senyum kecil yang tulus. Senyuman itu, yang tampaknya sederhana, namun bagi Dita, itu seperti sinar matahari yang menembus kegelapan. Tanpa sadar, Dita ikut tersenyum, meskipun hatinya masih penuh dengan air mata yang terpendam. Dita perlahan mulai belajar untuk menemukan kekuatan dalam dirinya. Meskipun ia masih muda, ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Kehilangan ibunya memang meninggalkan luka yang dalam, namun ia tahu, jika ia terus berlarut-larut dalam kesedihan, ia hanya akan terjebak dalam kegelapan. Mungkin, hidupnya akan tetap suram, tetapi ada cara untuk menemukan sedikit cahaya di tengah kegelapan itu. Ia mulai belajar menerima kenyataan, meskipun hatinya masih terasa sangat hancur. Ayahnya, meskipun terus tenggelam dalam kesedihannya, akhirnya sedikit demi sedikit mulai berusaha mengisi kekosongan di rumah. Meski tak banyak kata yang terucap antara mereka, Sarman mulai mengerti bahwa ia harus berbuat lebih untuk Dita. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh dalam kesendirian dan kesedihan yang mendalam. Ayah dan anak itu, meskipun tak pernah berbicara banyak, akhirnya mulai membangun kembali kehidupan mereka, walaupun dengan cara yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dita belajar untuk menyembunyikan kesedihannya di balik senyum yang ia tunjukkan kepada dunia. Ia tahu bahwa kebahagiaan tak bisa didapatkan dengan cara yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya harus berlanjut. Setiap malam, meskipun tidur dengan perasaan kosong, Dita mengingat kenangan indah bersama ibunya, berharap suatu hari ia bisa kembali merasakan kehangatan itu. Namun, meskipun ia tahu bahwa ia tak akan pernah bisa kembali ke masa itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan, untuk tetap hidup meskipun dunia terasa begitu berat. Masa kecil Dita memang suram, penuh dengan luka dan kehilangan. Namun, seiring berjalannya waktu, Dita belajar untuk menerima kenyataan dan menemukan kekuatan dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk menghadapinya. Dalam hatinya yang terluka, ia masih memegang satu harapan, bahwa di tengah kesedihan, selalu ada kesempatan untuk mulai membangun kembali kehidupan, meskipun langkah pertama harus dilakukan dalam kesendirian. Dita menatap langit malam yang penuh bintang, mengingat ibunya dengan segala kenangan yang tidak akan pernah pudar. Air mata masih mengalir, namun kali ini, ia menangis bukan karena rasa takut atau kesedihan, tetapi karena ia tahu bahwa meskipun ibunya sudah tiada, cinta yang ditinggalkan akan selalu ada dalam dirinya. Dengan perlahan, Dita mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum. Meskipun dunia terasa suram, ia tahu bahwa suatu hari, sinar matahari akan kembali menyinari hidupnya.